أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita mempelajari kembali kandungan makna daripada sebagian bunyi adzannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari melakukan sholat, mari mencapai kemenangan. Dalam berbicara kemenangan ini tentunya kita ingat bahwa dalam hidup ini ada dua dakwah. Dakwah Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi. Allah berdakwah ke arah kehidupan jannah, ke arah perbaikan hidup dengan seizinnya. Kemudian dakwah setan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah dia, setan, mendakwahi kelompoknya guna menjadi pendukung kehidupan nar. Jadi kalau hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan, tentunya kemenangan dakwah Allah ilal jannah wal maghfirah bertentangan dengan dakwah setan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi itulah hayya 'alal falah. Kemudian kalau kita melihat doa setelah adzan, di antaranya ada kalimat yang berbunyi ati Muhammadanil wasilata. Muhammadanil ini Muhammadan, di depannya ada alif lam, suara tanwin pada nun, suara tanwin yang bersuara nun dilahirkan menjadi kasroh. Sebab Muhammadan pakai tanwin, kalau ditulis itu sama dengan nun sukun. Nun sukun berhadapan dengan alif lam jadi kasroh. Ati Muhammadanil wasilata. Jadi setelah adzan dikumandangkan ada doa, ati datangkanlah Muhammadanil wasilata, kepada Muhammad wasilah. Al-wasilah sama dengan al-wasitoh. Al-wasitoh sama dengan perantara. Bisa dikatakan jembatan. Jembatan ini kalau dilihat dari tulisan di lambung feri, ada tulisan we are bridging the nation. Kami menjembatani bangsa. Jadi jembatan di sini bukan merupakan jembatan dari Merak ke Bakau, tapi adanya kapal dari Merak ke Bakau yang disebut bridging the nation, menjembatani bangsa.
Kemudian kalau di sana ada bunyi ati Muhammadanil wasilata, kita sudah explore ayat Quran. Ada Muhammad yang berarti pribadi, yaitu peringatan Allah ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Maka Allah memperingatkan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, sesungguhnya Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah dengan ajaran Rasul-Rasulnya mempedomani siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Itu dilihat dari surat Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian ada lagi Muhammad Sunnah pada surat Syura, wa innaka latahdi. Kalau tadi latahdi, kalau sekarang latahdi, sesungguhnya Anda benar-benar mempedomani ila siratim mustaqim, ke arah tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Jadi pada surat Syura itu sunnah. Kalau pada peringatan Allah terhadap Nabi Muhammad ketika Abu Thalib meninggal, itu pribadi. Kalimatnya hampir sama. Innaka la tahdi. Yang satu lagi, wa innaka la tahdi. Jadi satu tidak, satu benar-benar. Jadi yang benar-benar mempedomani ke arah siratul mustaqim berarti Muhammad Sunnah. Tapi kalau la tahdi berarti Muhammad pribadi. Maka doa di dalam adan ati Muhammadanil wasilata tentunya bukan Muhammad pribadi, tapi sunnah Muhammad. Jadi ati Muhammadin wasilata di dalam doa setelah adzan mengharapkan ke Allah, datangkanlah kepada sunnah Muhammad jembatan. Nah, hal ini kita eksplor lagi ke ayat Quran, istilah wasilah pada surat Nisa, surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang berpandangan bersikap dengan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, ittaqullaha, berbuat patuhlah kalian secara ilmiah menurut ajaran Allah, wabtagu, serta carilah oleh kalian ilaihi alwasilata, jembatan ke arah atau perantara ke arah eksistensi ajarannya. Jadi cari jalan, cari jembatan yang bisa menjembatani ke arah ajaran Allah menjadi eksis. Nah, jadi disinilah ati Muhammadanil wasilata dalam doa adzan dan wabtagu ilaihil wasilah pada surat Nisa ayat 35. Dengan demikian maka bridging to the existence of ilmu Allah, menjembatani ke arah berwujudnya ilmu Allah ke dalam kenyataan. Disinilah maka kalau kita banding dengan apa yang terjadi pada Nabi Musa, menjembatani, mencapai Nabi Musa ke arah penguasa Mesir. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah memerintahkan Nabi Musa datang ke Fir'aun ini, tentunya itu pun harus pakai jembatan. Ya kalau kita baca Quran kayaknya enteng, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah Anda kepada
Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Nah, sekarang kita banding kepada diri kita. Kalau kita disuruh datang ke lurah, ke camat, ke bupati aja kalau tidak punya jembatan, mau apa coba? Paling datang di sana, ini siapa? Saya tidak kenal, mau apa datang ke sini? Jangan-jangan oleh penjaga pintunya tidak dikasih masuk. Itu kalau tidak punya jembatan. Hanya tentunya kalau Nabi Musa ini memang boleh dikatakan punya jembatan, sebab dari kecil Nabi Musa ini dibesarkan di istana Fir'aun. Tentunya boleh dikatakan ini jembatannya ada. Cuman begitu sampai ke sana gagal. Fir'aunnya tidak terima. Ya, Fir'aun tidak terima enggak masalah sebenarnya. Nabi Musa tidak berarti fatal di dalam dakwah. Dakwah berjalan terus. Begitulah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka kalau wabtagu ilaihil wasilah menjadi jalannya panjang. Kalau Nabi Muhammad misalkan sebelum jadi Rasul disebut Al-Amin. Bagaimanapun itu lakob Al-Amin ini menjadi alias kepada Muhammad bin Abdullah karena orangnya hebat, orangnya jujur, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Berarti dengan gelar Al-Amin ini satu jembatan ke arah dakwah. Walaupun seumumnya dakwah oleh Quraisy bisa dikatakan tidak diterima. Tapi walaupun begitu jembatan sudah ada. Dengan demikian maka sebagai peringatan kepada kita semua dalam dakwah ini, bergaulah dengan manusia sebaik-baiknya, bergaulah dengan semua pihak sebaik-baiknya, berjasalah sebanyak-banyaknya dalam berbagai bidang, sehingga dengan demikian akan menjadi jembatan ke arah eksistensi ajaran Allah. Jadi wabtagu ilail wasilah, jangan nanti sembrono ya bicara ilmu, yang penting ilmu objektif ilmiah. Walaupun saya misalkan bertabiat jelek, ya jangan begitu mikirnya. Bertabiat baiklah, itu akan menjadi jembatan. Berjasalah sebanyak-banyaknya, itu akan menjadi jembatan. Berbuat baiklah sebaik-baiknya, itu akan menjadi jembatan. Kemudian kalau kita berbicara masalah tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian dihubungkan dengan wabtagu ilaihil wasilah atau doa setelah adzan ati Muhammadanil wasilah, berarti ada hubungan erat antara sholat dengan sunnah Nabi Muhammad. Jadi berarti kalau berbicara sunnah Rasul itu jangan sampai bicara sunnah Rasul sholatnya tidak ada. Sebab sholat itu sunnah Rasul. Ada orang berbicara berapi-api tentang ilmu, tentang ajaran Allah menurut sunnah Rasul, tapi sholatnya tidak ada. Bagaimana? Sholat itu sunnah Rasul. Kalau kita berbicara masjid, sebelum Muhammad menjadi Rasul, itu sudah sekitar Masjidil Haram. Sudah sekitar itu beradanya. Walaupun di saat itu dikatakan bahwa 360 patung mengelilingi Ka'bah. Tapi sekitar itu. Kemudian Isra Mi'raj yang di saat itu belum ada perintah sholat juga dari Masjidil Haram.
Kemudian hijrah ke Madinah, sebelum masuk Madinah bikin masjid dulu, Masjid Quba, tempat Jumatan pertama. Masuk ke Madinah Munawwarah, bikin Masjid Nabawi. Jadi boleh dikatakan disinilah maka kalau kita berhitung bahwa Masjid At-Taqwa ini harus melakukan satu upaya sebaik-baiknya untuk penyelamatan bangsa dan untuk penyelamatan manusia, alasan ilmiahnya itu. Kemudian kalau kita berbicara al-wasilah, jembatan ke arah eksistensi sunnah Muhammad atau abtagu ilail wasilah, carilah jembatan ke arah eksistensi ajaran Allah. Eksistensi ajaran Allah itu adalah sunnah Muhammad. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Siapa yang menaati sunnah Rasul, maka sungguh dia telah menaati ajaran Allah. Kemudian kalau berbicara sholatnya, kita hindarilah apa yang ada pada surat Maidah, surat 5 ayat 58. Di sana disebutkan, wa idza nadaitum ila sholati tahuduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kalian menyeru ke arah sholat, mereka membikinnya huzuan, menjadi guyonan, walaiban, dan menjadi mainan. Mereka bikin sholat menjadi guyonan dan mainan. Dalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Itulah oleh karena mereka adalah satu bangsa yang tidak memahami persoalan. Padahal kalau kita tanggapi masalah sholat melalui hadis saja, di sana dikatakan awalu ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamati sholatu. Terusnya ada komentar fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika sholatnya mulus, muluslah aktivitas hidupnya. Sebaliknya apabila salatnya rusak, rusaklah aktivitas hidupnya. Ya bayangkan aja manusia punya aktivitas dalam hidup, aktivitasnya rusak, nggak ada artinya itu hidup, malah membahayakan orang lain. Tapi kalau aktivitasnya mulus, itu akan memuluskan dirinya, akan memuluskan keluarganya, akan memuluskan lingkungan, akan memuluskan bangsa, dan memuluskan manusia. Mulusnya laku perbuatan tadi dikatakan dalam hadis in soluhat. Soluhat ini hiyanya sholat. Apabila sholatnya mulus, muluslah seluruh laku perbuatan. Apabila sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatan. Disinilah maka kelihatan sekali bahwa sholat itu paling penting bagi setiap manusia. Apapun kedudukannya, apapun jabatannya, pribadi tidak bisa dicoret. Sangat penting dia sebagai jenderal ada pribadinya. Sangat penting dia sebagai kepala sekolah ada pribadinya. Seluruhnya ada pribadi. Nah sedangkan sholat ini pribadi, berhadapan dengan lambang dari komandan. Kalau di sini ada sholat jamaah, qiraatul imam, qiraatul makmum, tetapi nilai daripada sholat ya tetap aja masing-masing. Apakah misalkan seorang imam menjamin makmumnya nanti khusyuk? Atau bisa jadi akan terjadi imamnya misalkan ini lagi baca Fatihah, pikirannya kesana kemari, malah makmumnya yang khusyuk. Nah, jadi disinilah maka pribadi yang perlu dibentuk,
Sehingga kalau Allahu Akbar diucapkan itu adalah tempi kemenangan, yang menang adalah dakwah Allah atas dakwah setan, seperti dihubungkan tadi dengan hayya 'alal falah. Kemudian dari sini maka nanti akan terbentuklah ibarat bahtera di laut, sunnah Rasul itu. Dalam surat 42 ayat 32 sampai 34. Wa min ayatihi. Bagian dari pembuktian ilmiah ajarannya al-jawari fil bahri kal a'lam. Al-jawari ini bukan kasroh akhir ya, itu doma akhir. Kalau yarmi romyan, pelakunya romin ini bukan kasroh akhir, itu doma akhir. Jadi jawari di sini juga doma akhir. Jariyatun jamanya jawarin, itu adalah bahtera. Sebagian dari pembuktian ilmiah ajarannya adalah bahtera-bahtera di laut kal a'lam yang bagaikan gunung-gunung. Di sini adalah perumpamaan dari sunnah-sunnah Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bagaikan bahtera-bahtera di laut yang bagaikan gunung-gunung. Ia yuskini rih, jika dia Allah berkehendak niscaya dia menenangkan angin. Fayadlalna rawakida ala dhuhrihi, maka jadilah bahtera-bahtera itu tenang di atas permukaan laut. Jadi di sini adalah kemenangan atau eksistensi nur sunnah Rasul, eksistensi sunnah Rasul, yaitu bisa menangani atau Allah tenangkan lautnya, Allah tenangkan angin. Kalau Allah menenangkan angin, berarti ombaknya tidak mengguncang bahtera. Jadi menenangkan angin di sini sama dengan lanuhlikan nadolimin, kami binasakan para pelaku dulumat, walanuskinan nakmul ardu min ba'dihim, selanjutnya kami benar-benar menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Ya, di sini bahasanya ungkapan iyasa yuskini rih, jika dia berkehendak benar-benar dia niscaya dia menenangkan angin, sehingga payadlalna rawakida ala tuhrihi, maka menjadilah bahtera-bahtera itu tenang di atas permukaan laut. Itulah eksistensi ajaran Allah sunnah Rasulnya untuk setiap sunnah Rasul yang eksis ke dalam kenyataan. Jadi laut ini diumpamakan sebagai hamparan manusia musyrik. Kalau dikatakan di dalam surat Rum, Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Surat Rum ayat 42. Tegaskan oleh Anda, telusurilah sejarah di permukaan bumi. Fanduru, maka lihat oleh kalian. Allah menjelaskan karena aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu adalah musyrik. Kebanyakan mereka itu mengangkat selain Allah sebagai pembuat kebijakan, sehingga kehidupannya nar. Nar ini bagaikan laut sepanjang kehidupan manusia, di mana sunnah Rasul bagaikan kapal yang berlayar di atasnya. Para Rasul dan para pendukungnya tentu tidak kecebur ke laut, kecuali bagi mereka yang bersikap kufur. Surah ada di dalam, ya kecebur ke laut kalau itu. Selanjutnya ayat 34-nya au yubikhunna, atau dia menghancurkan bima kasabu, disebabkan apa yang mereka perbuat. Berarti bila penumpang daripada bahtera-bahtera ini sudah berubah,
ke arah sikap negatif, kembali lagi menjadi penguasa-penguasa tanpa ilmu Allah, sama dengan yubikunna, dia hancurkan, Allah hancurkan. Bima kasabu, disebabkan apa yang mereka perbuat. Wa ya'fu an katsir, sebaliknya dia menghapus pelanggaran-pelanggaran dari banyak yang lain. Artinya setelah sunnah Rasul ini kolaps, kemudian muncul lagi sunnah Rasul setelahnya, nah baru ya'fu an katsir. Jadi dengan demikian maka muncul lagi sunnah Rasul yang lain. Begitulah sepanjang sejarah manusia, ibarat bahtera-bahtera di lautan kemusyrikan, sunnah Rasul berjalan menjadi ibarat bahtera yang tenang oleh karena Allah menenangkan angin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, selanjutnya perjalanan panjang tadi sudah dikatakan. Untuk punya jembatan itu ya perjalanannya panjang. Jadi khususnya setelah mendapat ilmu, rubahlah sikap menjadi baik, rubahlah omongan menjadi ilmiah, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, dan itu tentunya perjalanannya panjang, dan itu akan menjadi jembatan ke arah eksistensi ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian kalau kita berbicara qiraatul imam, qiraatul makmum, juga perjalanannya bukan perjalanan pendek, tidak bisa ditempuh 1 minggu, 1 bulan misalkan, nggak bisa, itu perjalanannya panjang. Maka kalau kita mendidik generasi muda, anak-anak kita, generasi muda kita dengan bahasa Quran, itu tujuan utamanya adalah qiraatul imam, qiraatul makmum. Sehingga nanti imam membaca, makmum mendengar, imam dan makmum diarahkan oleh komandannya. Allah sebagai komandannya dilambangkan dengan Ka'bah, Quran sebagai komandonya, komando positif dan komando negatif, amar ma'ruf nahi mungkar yang dipahami oleh semua pihak. Sehingga sholat jamaah dikatakan dalam hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat jamaah lebih utama banding sholat sendiri, keutamanya 27 derajat. Tentunya keutamaan ini karena ada kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya seorang imam mengarahkan dirinya dan mengarahkan makmumnya ke arah kepatuhan menurut ajaran pencipta. Inilah koordinasinya. Inilah menyusun hidup. Jadi kalau qiraatul imam, qiraatul makmum ini sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Misalkan ini untuk kita khusyuk dalam sholat, kita orang Indonesia ganti aja dengan bahasa Indonesia. Ada lagi nanti
Saya bahasa Indonesia saja kurang bisa. Bisanya bahasa Sunda, bisanya bahasa Jawa, bisanya bahasa Batak, bisanya bahasa Bugis misalkan. Oh, diganti aja. Itu tidak bisa. Sebab siapa yang bertanggung jawab nanti kalau maknanya berubah. Jadi disinilah maka bahasa sholat harus utuh bahasa Quran. Kalau di dalam sholat tidak mengerti apa yang dibaca oleh imam, harus menyalahkan siapa? Tapi untuk itu, maka giatkanlah pendidikan, perkenalkan kepada orang-orang sejak anak kecil, biasakan tasrif, ambada, ambadu, ambadat, ambadata, ambadna, dan seterusnya, ya budani, dan seterusnya, umbuda, umbudi, umbuda, umbudna, dan seterusnya. Pasang dalam kalimat. Nah, ini sudah kita alami dan kita melakukan, ternyata tidak begitu lama. Ingat, bahasa itu adalah ucapan, jadi bahasa itu harus diucapkan. Apa bedanya antara Indonesia kecil dengan Quraisy kecil? Ya sama aja kan. Orang Indonesia kecil berbahasa Indonesia sejak kecil, Quraisy kecil berbahasa Quraisy sejak kecil. Bahasa itu diucapkan. Oh, bagaimana itu ininya sambil jalan dengan segala aktivitas yang berarti. Disinilah maka kita harus membuat satu sejarah ke depan, yaitu cepat-cepat bisa memahami ayat Quran. Mari kita bekerja sama, pecahkan berbagai kesulitan. Apapun kesulitan harus dibicarakan, mari kita pecahkan bersama. Kemudian setelah kita bisa, sedekahkan kepada orang lain. Sebab kalau makna ayat Quran yang dibaca di dalam sholat tidak ketangkap, maka akan terjadi nanti fasadat, rusak. Tapi kalau mulus bisa ketangkap, menjadi soluhat, menjadi jalan ke arah soluha sairu amalih. Jadi disinilah saya kira permasalahannya. Maka kita dalam berbicara ini jangan berbicara susah dan sulit, jalani segala kesulitan kita pecahkan bersama. Sebab sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yasiru wala tu'assiru, permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Sehingga kalau dalam surat Mujamil, faqra'u ma tayassara minal Quran, tayassara itu yang telah menjadi mudah dari Al-Quran karena dipermudah dengan proses belajar. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladzikrullah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.